Ya teman-teman, hari ini kita mau ngobrol tentang kenapa orang Indonesia tidak bisa bahasa Inggris. Padahal kita sudah sekolah dari SD, SMP, sampai SMA. Kita belajar bahasa Inggris terus. Tapi kenapa kita tidak bisa bahasa Inggris? Walaupun kadang bahkan orang yang pandai berbahasa Inggris, tapi nilai sekolahnya tetap jelek. Begitu. Kenapa? Karena demikian. Di Indonesia kita sering menemui dengan exposition text, dengan recount text, dengan apalagi ya, report text, selalu teks, tidak pernah belajar speaking. Padahal dalam kita belajar bahasa, yang paling penting adalah speaking. Kamu tahu bagaimana seorang misionaris dari Spanyol bisa bicara bahasa Guarani, bahasa di Peru apa di Peru kalau tidak salah, Guatemala, Paraguay, bisa bahasa Paraguay, bisa bahasa Guarani. Caranya gimana? Dia masuk ke kampung orang yang bicara bahasa Guarani. Setelah itu dia membuat rumah di situ, dia tinggal di situ, dia berinteraksi dengan orang-orang di situ tanpa mengetahui bahasa Guarani. Nggak seperti dunia lama, seperti kayak Eropa, Asia. Amerika adalah dunia baru yang baru mereka temukan, yang tidak memiliki kontak sama sekali dengan dunia lama. Tapi akhirnya dia bisa bicara bahasa Guarani, seperti itu. Bahkan zaman sekarang Paraguay mereka tetap menggunakan bahasa Guarani, seperti itu. Tapi kok Indonesia sejak zaman dulu belajar bahasa Inggris tapi selalu tidak bisa, karena yang difokuskan adalah tekstual. Bukan berarti tekstual nggak penting ya. Tekstual itu penting. Tekstual itu penting untuk kita katakanlah membuat disertasi, membuat tesis. Nanti kan ada abstraknya itu. Nanti itu berguna untuk itu. Tapi kalau kita pandai bicara bahasa Inggris, itu beda kasus. Seperti bahasa Indonesia, tidak mungkin saya bilang, halo, bagaimana kabar Anda? Dalam pembicaraan, dalam percakapan sehari-hari. Karena itu tidak, ya memang itu baku, tapi itu tidak natural. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang artificially made, seperti itu. Tapi kalau bahasa Inggris itu juga demikian. Bahasa Inggris itu artificially made. Semua bahasa saya yakin itu artificially made untuk bahasa penulisan. Seperti contoh, debt collector, itu ada B-nya. Kenapa nggak dibaca B-nya? Itu aslinya ditulis DETT, debt. Tapi kalau tidak salah, saya lupa abad berapa, tapi bahasa Inggris itu mau gimana caranya biar supaya bahasa Inggris itu mendekati bahasa Latin. Jadi diberi B, ya dari kata debitum. Scissor, schizorum. Saya lupa, skisor, pemotong artinya dalam bahasa Latin. Tapi scissor, C-nya nggak dibaca. Karena apa? Karena dia mau melatinkan bahasa Inggris. Jadi itu adalah bahasa yang artificial. Begitu juga istilah-istilah yang lain seperti conjunction, durable itu memiliki hubungan darah dengan bahasa Spanyol, dura artinya kuat, durable seperti itu. Karena apa? Karena pengaruh Latin, pengaruh agama Katolik pada abad pertengahan sangatlah kuat. Makanya itu mereka mengadopsi bahasa Latin dengan banyak. Dan nggak mungkin kita pakai bahasa Latin itu setiap kita ngobrol gitu. Salutation my friends, nggak mungkin kayak gitu. Hello bro, begitu. Karena bahasa tekstual dengan bahasa pembicaraan itu beda. Seperti orang Malta, bahasa sehari-hari mereka mirip bahasa Arab, tapi kalau mereka bahasa tertulis mereka mirip bahasa Italia. Seperti itu. Jadi kalau kita di Indonesia cuma belajar tekstual, kita nggak akan bisa belajar bicara bahasa Inggris. Seperti itu. Dan apakah kita menyalahkan pemerintah dengan itu? Nggak bisa.
Mau kita salahkan 1000 kali pun mereka nggak akan berubah. Saya akan ajari gimana caranya kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat. Bahasa apapun dengan cepat. Saya belajar bahasa Portugis otodidak 2 tahun. Sudah bisa chatting di Discord sama grup orang-orang Portugis, orang-orang Brazil. Saya belajar Portugis Brazil, by the way. Sekarang pertama, kamu butuh motivasi. Motivasimu belajar bahasa Inggris itu apa? Oh, motivasiku biar bisa nonton film tanpa subtitle. Itu bukan motivasi. Motivasiku supaya aku bisa supaya aku bisa kelihatan keren. Itu bukan motivasi. Motivasi adalah aku biar bisa mencari ilmu lebih banyak lagi, lebih dalam lagi dengan belajar bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris aku bisa bergaul dengan orang-orang dari luar negeri. Dengan bahasa Inggris aku bisa ikut circle orang-orang yang bicara bahasa Inggris di sekolahku. Itu baru motivasi. Kalau cuma mau tampak keren 2 hari hilang itu. Capek kamu. Tapi kalau kamu mau belajar benar-benar bahasa Inggris, kamu pasti bisa mendalami jika kamu memiliki motivasi yang kuat. Pertama, kedua, disiplin. Kenapa disiplin? Motivasi bisa hilang 2 hari. Wah, Inggris angel banget ya jebule. Akhirnya kamu malas. Kamu butuh disiplin. Itu seperti fitness. Fitness 1-2 kali nggak bentuk. Kayak saya fitness baru aja nih, baru 4 hari. Nggak bentuk, nggak kayak orang fitness, kayak orang biasa. 2 tahun baru kerasa. Gitu. Seperti itu. Ya. Ketiga, kalian harus mau belajar salah. Harus berani salah. Oke, maksudnya berani salah gimana? Orang belajar sekali langsung bisa, itu nggak mungkin. Kalau ndak IQ-mu 200 itu nggak mungkin. IQ saya cuma 110, standar lah. IQ 110. Itu pun selalu salah. Tapi kalau salah kita tanya. Kita tanya. Ini yang benar gimana? Kok bisa gini? Gitu caranya. Kalau gurumu nggak mau ngasih tahu karena gurumu kok takut terus, kamu tanya terus. Kamu tanya sekarang modern, ChatGPT. Ya, kamu bisa tanya ChatGPT. Kenapa kok katakanlah if I were you, kok I were you bukan I was you. Kenapa? Because it is a conditional clause and it uses different rule from other grammar, for example. Seperti itu. Ya. Dan ambil bahasa, nggak harus bahasa Inggris. Kalau kalian mau ambil bahasa yang lain, ambil bahasa terdekat. Seperti bahasa Filipina, bahasa Jepang, bahasa Cina. Karena itu adalah bahasa yang dekat dengan bahasa kita. Karena sama-sama bahasa Asia, mereka tidak punya past tense, mereka tidak punya past perfect. Jadi mereka mirip antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kalian kesulitan dalam bahasa Inggris karena ada past tense, ada past perfect, ada simple perfect, ada present perfect. Itu gimana? Ya, caranya kalian harus berpikir seperti orang Inggris, orang yang berbicara bahasa Inggris. Kalian harus tahu konteksnya. Kalau simple past, katakanlah, oh yesterday I went to school and I ate some food at the cafeteria and I did some homework, or not homework ya. I did some assignment at school and I got 100 in my English assignment ya, katakanlah gitu. Kita pakai verb 2 terus lah. Kalau kita mau bicara sudah, have you done your homework, man? Yeah, I have done my homework. Ya, seperti itu. I have done, seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu tidak ada kata apakah, tidak ada kata sudah, apa dulu, itu nggak ada. Dulu back then ya sebenarnya ada, tapi nggak dipakai setiap saat. Kita tinggal pakai simple past yang sudah, present perfect yang sudah dilakukan sebelumnya, simple past. Terus simple present yang dilakukan setiap waktu. Contohnya setiap waktu gimana? Kita tanya,
Do you eat chicken? Oh yeah, I do eat chicken. Do you eat chicken? Yeah, I eat chicken. Katakanlah gitu. Kamu makan ayam? Maksudnya kamu makan ayam enggak gitu. Kamu selama hidup kamu makan ayam enggak? Ya, aku makan ayam. Kalau do you eat meat? No, I don't eat meat. Nah, berarti vegetarian. Apakah kamu makan sapi? Apakah kamu makan daging? Ya, tidak, aku tidak makan daging. Berarti kamu vegetarian. Kamu mau tanya kemarin, did you eat meat yesterday? Apakah kamu makan daging kemarin? Oh tidak, berarti dia belum tentu vegetarian karena kemarin, mungkin hari ini dia makan seperti itu. Jadi kalian harus jangan diterjemahkan satu-satu. Tidak ada kata apakah, tidak ada kata sudah, tidak ada. Pakai have. Ada pakai have, pakai has. Ada nanti apakah itu dibalik, katakanlah do you like katakanlah I like Transformer gitu ya. Dibalik do you like Transformer? Gitu. Bukan berarti itu sulit. Ya, itu sulit bagi orang Indonesia, tapi gini. Ini ya motivasi. Orang Down syndrome pun di Amerika sana mereka bisa bicara dengan baik. Apalagi kita yang tidak memiliki kecacatan sama sekali. Mereka pun bisa, apalagi kita. Dan yang kedua, katakanlah kalian grammar kalian salah. Nggak terlalu masalah itu kalau dalam pembicaraan setiap hari. Grammar itu tidak terlalu penting. Ya penting. Oke, penting. Tapi kalau salah 1-2 kali nggak masalah. Karena memang bahasa Inggris itu sulit bahkan bagi orang yang lahir di Amerika, di Inggris sekalipun. Gitu. Ada namanya double plural. Contohnya fish. Fish itu bisa banyak ikan, bisa satu ikan. Ada fishes. Fishes itu maksudnya banyak jenis ikan. Ada gas. Gas itu gas. Tapi kok gasnya banyak di ruangan ya namanya tetap gas. Tapi gases. Gases itu istilahnya banyak jenis gas seperti itu. Jadi kalian nggak usah takut gitu. Jadi gini, kalau kalian belajar bahasa Inggris, mungkin nilai bahasa Inggris kalian di sekolah itu tidak selalu bagus. Oke? Yang penting kalian bisa. Yang penting ya, nilai sekolah nggak bagus. Setelah kalian belajar, kalian praktekkan, kalian coba ambil TOEFL. Kalian coba ambil sertifikasi di IELTS. Kalau kalian suka bicara, kalian ambil IELTS. Kalau kalian suka grammar, kalian ambil TOEFL. Perkaya vocabulary, perkaya kosakata. Kosakata diperkaya, semakin banyak kosakata semakin bagus. Karena apa? Bahasa Inggris adalah bahasa dengan kosakata terbanyak. Dan kalian cuma perlu 3.000 kosakata untuk bisa bicara. Kamu taruh di Amerika sana, kamu kerja jadi kuliah, kamu kerja jadi belum bisa. Kalau jadi pegawai kantor kamu 3.000 kata belum bisa. 3.000 kata kamu kerja di sana jadi kuli, kamu jadi kerjaan jadi buruh, kamu bisa hidup. Kalau kamu mau jadi pegawai kantor, kamu harus tahu 5.000 kata. Nanti ada istilah assignment, ada istilah assessment gitu. Ada istilah-istilah bahasa Latin yang kalian nggak usah takut. 3.000 5.000 kata itu nggak banyak loh. Kenapa? Karena kalau kalian sudah bisa bahasa Indonesia gini, kalian itu tahu berapa ribu kata? Kalian sudah tahu 4.000 kata kira-kira. Gitu. Nggak sampai, Indonesia lebih sedikit. Gitu. Nggak sampai 3.000. Kamu cuma butuh 3.000 kata, 4.000 kata untuk menguasai suatu bahasa. Gitu. Jadi kalian nggak usah takut. Kalian yang paling diulang-ulangi apa tuh? Have, has, like, go, assess. Assess itu menilai. Grade, menilai juga tapi ada angkanya. Assess itu lebih kayak kita menilai kualitasnya, seperti itu. Coba. Dan ketiga, kalau kalian di sekolah kesulitan untuk menulis, biasakan membaca. Ini yang paling gaplek ini. Orang sudah mulai malas membaca. Coba kalian membaca, nggak harus buku. Kalian baca Wikipedia, baca berita yang ada di nanti Wikipedia. Kamu ceritakanlah contohnya tentang kamu ambil sejarah, itu masuknya apa?
Nanti tak masuk teks apa itu. Nanti kamu ambil contohnya description, kamu ambil di Wikipedia yang paragraf 1 sampai pokoknya chapter pertama, kamu ambil sesuatu yang masih ada sampai sekarang, contohnya kapitalisme gitu ya. Kamu ambil kapitalisme, komunisme, katakanlah gitu. Mereka menjelaskan apa itu kapitalisme, apa itu komunisme. Lah di situ artinya dia deskriptif. Praktekkan. Ini apa toh? Ini teks apa toh? Kalian baca. Ini teks apa sih? Kalau kamu mempraktekkan bicara, kamu bicara pakai AI, pakai ChatGPT, kamu ngobrol sama ChatGPT. Chat, I want to learn English. Can we talk about something? Gitu. Can we talk about the condition of Indonesian people right now? Itu terlalu sulit ya. When can we talk about our family? Ya, my family. Kamu menjelaskan. Kita GPT, I have a family. My family consists of my mother, my father, my sister, and my brother. And kamu jelaskan hobinya ibumu apa. My mother loves to cook at the home. My mother loves to cook at home, and she likes to cook some food, some rendang, and she likes to hang out with her friends and with my family. Kenapa kok pakai verb 1? Ternyata karena itu kebiasaannya ibumu. Terus kenapa pakai verb 2? Kamu ceritakan. Contohnya ibumu pernah one day we hung out with my family at Tawangmangu and we ate together. We ate some fried chicken. We ordered some steak. However, unfortunately, the steak was sold out, so we had to change our order to chicken. So yeah, we ordered chicken, and then although it was disappointing, it was disappointing, but I'm still happy. I was still happy gitu. Sebenarnya gitu. Saya masih kadang-kadang salah. Jangankan saya, teman saya orang Amerika itu sering salah. My father have sering kayak gitu. Jadi kalian nggak usah malu, nggak usah takut. Oke. Yang penting perkaya itu vocabulary, cara menyusun kata, grammarnya, cara menyusun kata. Dan kalian harus semangat. Oke. Motivasi yang kuat pertama, kedua perkaya vocabulary, ketiga perkaya speaking, keempat perkaya membaca dan menulis. Seperti itu. Kalian nulis diary, coba pakai bahasa Inggris. Itu cara paling cepat untuk belajar bahasa apapun, mau bahasa Inggris. Kalau enggak, kalian nonton video, katakan film gitu ya, apa video Mr. Beast, pakai subtitle bahasa Inggris, bahasanya ganti bahasa Inggris. Film subtitle bahasa Inggris. Netflix subtitle bahasa Inggris. Nanti lama-lama kalian masuk itu. Oke. Semangat untuk update, nanti saya akan ajari kalian bahasa Inggris di sini. Oke, terima kasih.